Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi, ini masih di materi Excel untuk komputer bisnis. Materinya sama seperti kemarin, data yang kemarin bisa digunakan lagi. Jadi tabel-tabelnya ini, cuman kalau kemarin kan saya kasihkan kosong, kalau ini tabelnya udah saya isi, baik 1, 2 sampai tabel terakhir udah saya isi. Kemudian di paling bawah saya berikan data tambahan seperti ini. Nah, nanti akan kita kerjakan seperti ini, dan materi kita hari ini adalah menghubungkan antara lembar satu dengan lembar yang lainnya. Dalam hal ini ada lembar satu ini, kemudian lembar selanjutnya ini. Nah, datanya ringkas seperti aja dulu, sederhana, yang penting nanti tahu konsepnya. Di lembar satu udah diisi semua. Nah, seperti ini isiannya. Ini sama seperti kemarin yang isinya. Perlu saya sampaikan juga, kemarin kelupaan. Ini kan tabelnya kita bikinnya manual ya, padahal di Excel itu ada fasilitas bikin tabel otomatis. Jadi kalau kita pakai tabel otomatis dari Excel, nanti kalau kita scroll apa ini keluar, oke, abaikan aja dulu. Ini kan kalau kita scroll, nah di atas ini kan tetap ya tulisannya A, B, C dan seterusnya. Kalau kita pakai fasilitas tabelnya dari Excel itu, kalau kita scroll seperti ini, nanti atas ini akan jadi headernya tabel kita. Oke, langsung aja kita praktekkan. Ini saya hapus saja. Ingat ya, ini nomor, nama, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan sama total gaji. Oke lah, ini hapus saja. Cara ngapusnya baris kan gampang ya. Kalau kita mau menghapus satu baris ini utuh, tinggal taruh ke sini sampai kursornya berubah jadi panah ke kanan, terus klik kanan, delete. Nah, udah kehapus. Terus ini kita jadikan tabel di insert. Oke, bikin satu lahan kosong di sini. Terus ini create to tabel. Oke, sebentar. Jadi sebenarnya bisa ya tabel yang tadi dipertahankan nanti jadi otomatisnya dia. Oke, saya Ctrl Z aja atau di undo lagi. Nah, sampai muncul ini lagi. Terus ini diseleksi, misalkan seleksi segini saja enggak apa-apa. Ini format as table. Oke lah, di sini bisa milih mana disukai, misal pakai warna biru ini. Nah, tombolnya ini dicentang, my table has header, maksudnya ini tadi. Nanti kan yang kita batalkan untuk dihapus tadi ya. Nah, ini nanti jadi headernya. Tapi kalau ini misalkan centangnya dihapus, kita bikin header baru. Oke, dipertahankan jadi seperti ini, terus di oke. Nah, dia langsung jadi header. Perbedaannya, kalau tadi kita bikin manual tuh enggak ada panah-panahnya kayak gini, tombol panah ini. Tapi kalau bisa otomatis pakai fasilitasnya Excel itu akan langsung muncul panah-panah kayak gini. Perbedaannya lagi, lihat di sini nggak ada border warna biru, ini ada border warna biru karena tadi kan kita milihnya ini ya, warna biru. Kalau misalkan oranye nanti ada jadi oranye, ini jadi merah, jadi hijau. Mau belang-belang, nah pakai ini. Mau belang-belang lagi, nah pakai ini, tergantung mana yang disukai. Contoh pakai biru, kemudian perhatikan di sini ada tombol kecil ini, tombol apa ini, segitiga kecil sekali ini. Kalau kita arahkan ke sini, pas di segitiganya dia akan jadi kursor berubah kayak gini, terus diseret sampai mana, seretnya sampai entry tabelnya. Nah, sehingga saat ini utuh jadi satu tabel. Perhatikan ini tabel di atas. Kalau saya scroll, nah terus saya klik tabel di sini, tuh dia jadi header untuk tabel. Baru G, H, I dan seterusnya masih tetap karena ini kan emang kosong, nggak ada entry-nya. Oke, kembali ke bawah. Rata-rata gaji seperti kemarin sama rumusnya untuk aritmatika primitif ya kemarin. Kalau untuk rata-rata kita langsung pakai average saja. Rata-rata gaji mau saya taruh di entry sini. Gaji kan tempatnya sini ya, gaji pokok. Tadi anggap aja rata-rata gaji pokok di sini sama dengan average FG, buka kurung. Saya scroll ke atas, kasih di sini, klik, terus di keyboard tekan tanda titik. Baru ke bawah tanda panah sampai akhir entry. Oke, tutup dengan tutup kurung. Oke, yes. Jadi rata-rata gajinya sekian. Kemudian rata-rata tunjangan letaknya di sini. Oke lah, saya taruh di sini, misal rata-rata tunjangan sama dengan average, buka kurungnya di sini. Klik di sini, kasih tanda titik di sini. Kenapa harus tanda titik di situ? Biar dia ngunci di situ. Kalau nggak dititik di situ dia nggak mau kunci nanti.
langsung aja geser, boleh pakai keyboard panah ke bawah. Sampai mana? Sampai sini. Tutup. Yes. Nah, rata-rata tunjangan segitu. Kemudian untuk total gaji pokok, total kemarin pakai sum ya kita ya, sama dengan sum gaji pokok di mana letaknya, buka kurung di sini dulu, gaji pokok di sini, klik titik, ingat tekan tanda titik di keyboard biar dia nggak lari kemana-mana, geser ke bawah keyboardnya dengan tanda panah bawah, sampai sini baru ditutup kurung, ketemu. Kalau udah gini biarin aja, nggak usah khawatir, nggak usah kupuh dulu. Ini karena tanda bintang-bintang ini ininya nggak muat, jadi ini bisa geser dikit. Nah, baru muat. Kemudian total tunjangan letaknya di sini sama dengan sum juga. Buka kurung, dimulai dari sini, klik di mouse, tekan tanda titik di keyboard, kemudian geser ke bawah dengan tanda panah di keyboard. Oke, sampai sini. Tutup kurung, enter. Kita udah punya data ini. Rata-rata gaji ternyata segini, rata-rata tunjangan segini, total gaji pokok segini, total tunjangannya segini. Dari data-data ini nanti yang akan kita gunakan untuk di lembar berikutnya, yaitu di lembar sini. Nah, ini kan minta entrian ini, rata-rata gaji berapa. Tidak perlu kita gini copy paste, apalagi diketik satu persatu, tidak. Karena di Excel kalau diketik satu persatu, apalagi dengan jumlah data yang banyak, keluar lagi ini. Oke, di Excel kalau diketik satu persatu, apalagi dengan jumlah data yang banyak, lebih dari 10 lah anggap aja, dikhawatirkan akan terjadi selisih. Misalkan 2,111127. Ini kalau selisih satu angka aja bisa berbeda dari data manual dan nanti hasilnya juga berbeda. Ini datanya udah berapa sih? Coba dihitung pakai nomor aja, double klik sini. Nah, jumlahnya ada 35. Kalau ngetik satu persatu kan gak enak, masih ada selisihnya, masih ada salahnya, salah koma, salah angka, bisa hasilnya salah. Sehingga di sini sama dengan itu maksudnya mengentrikan hal yang sama. Contoh ini, di sini saya ketik sama dengan, langsung klik aja di sini, enter. Tuh kan sama antara ini dan ini. Oke, contoh lagi, sama dengan ini, tuh sama. Misalkan lagi sama dengan ini, tuh sama antara ini dengan sini. Itulah fungsinya sama dengan. Oke, kembali ke sheet yang berikutnya tadi. Dia minta rata-rata gaji. Rata-rata gaji datanya ada di sini. Berarti, tapi ini nyebrang ini ya, nyebrang sheet atau nyebrang lembar. Jadi sama dengan klik aja lembar mana tadi, rata-rata gaji sini, enter aja. Oke, tuh kan dia masuk 2100117. 2100117. Oke, datanya sama. Cek, lihat sheet 1 C38, sheet 1 C38. Oke, bener, ternyata letaknya di sini. Nah, keluar error. Ini dihapus tadi ya. Kita ulangin yang ini, rata-rata gaji sama dengan ambil data di sheet 1, rata-rata gaji letaknya di sini, terus enter aja. Tuh dia masuk. Ini yang tahunan jangan diisi dulu karena ini ada formulanya nanti. Ini kan diminta untuk bulanan. Data kita di sheet 1 ini kan juga bulanan. Terus rata-rata tunjangan sama dengan, buka sheet 1, rata-rata tunjangan. Oke, datanya di sini, enter. Masuk. Biarin aja dulu kalau kayak gini, 0,05 ini udah biarin aja dulu, nggak usah diapa-apain. Nanti kita maintenance dengan pendekatan rupiah ini tadi. Total gaji pokok sama dengan, nah ini datanya ada di sini, enter aja. Total tunjangan sama dengan di sini, buka sheet 1, total tunjangan. Nah di sini. Kalau berhasil ini ya, bling-bling kayak gini ya. Tapi kalau misalkan belum bling-bling berarti belum berhasil. Enter aja. Nah, baru ini dan ini dikasih formatting, format cell, sama seperti kemarin accounting, desimalnya dihabiskan di 0, baru ke paling bawah. Bukan paling bawah sih, letaknya emang dia di bawah, rupiah.
KLMOPQRRR. Nah ini dia ringgit, Malai, nah ini rupiah Indonesia. Itu kan sama. Jadi biarin aja, tadi kan mungkin dia formatnya masih general atau masih number, jadi masih kacau. Kemudian untuk tahunan, jika ini asumsinya udah bulanan, berarti tahunan kita kalikan 12 sama dengan ini dikali 12. Nah ini membuktikan data ini tadi kita ambil dari sheet seberang. Data ini tadi kita masukkan ke sheet yang ini, sheet yang aktif. Ternyata data ini jika kita formulasikan juga memberikan hasil yang bisa, dalam artian bisa digunakan untuk aritmetik. Jadi tidak melulu ini harus di entry atau harus diketik. Dengan seperti ini saja sudah cukup dan pasti ini datanya presisi. Misalkan di sini ada perubahan pun, oke, di sini saya kasih perubahan, misalkan satu saja perubahan kecil di sini, 2.500.000 misal. Oh terlalu banyak tuh, 25 juta. Nolnya hapus 1. Nah ini kan berubah jadi 211. Tuh di sini pun juga berubah 211. Ada perubahan di sini sehingga dia di sini pun juga ikut berubah. Oke. Sama dengan ini dikali 12. Total gaji pokok tahunan, oke, sama. Tinggal klik aja di sini dikali 12. Sama, ini juga. Klik di sini dikali 12, asumsinya 1 tahun 12 bulan. Oke, jika caranya seperti ini, kita ngambil dengan tanda sama dengan mengambil dari sheet asal data. Di sheet asal data ini terjadi perubahan, yang sini pun juga akan ikut berubah. Dan pajak 1% per tahun berarti sama dengan ini dikalikan 1%. Berapa hasilnya? Oke, kalau gini biarin aja dulu, nggak usah diapa-apain. Karena formulasinya sama, 1% per tahun. 1%, jadi tinggal tadi di sini kotak kecil, double klik aja. Pajaknya berapa dirupiahkan. Format cell accounting, desimalnya dinolkan, cari rupiah, letaknya di agak bawah. R KLMNOPQR Indonesia. Ya ternyata pajaknya segini. Oke, itu untuk materi kita tentang hubungan antara sheet 1 dengan sheet yang lainnya. Ingat, kalau di sheet 1 terjadi perubahan, di sheet yang lain harus terjadi perubahan. Dengan catatan, kita mengambil datanya dengan formula, bukan mengambil data dengan manual. Tetapi, jika datanya manual, data yang kita ambil itu manual, maksudnya sheet 1 ada perubahan, maka sheet yang lain tidak ikut berubah. Kalaupun ingin terjadi perubahan, maka harus diubah secara manual 1 per 1. Ini kan contoh, hanya terdiri dari 4 entry saja. Misalkan kalau nanti studi kasusnya nanti jadi ratusan entry, terus di entry secara manual, revisi yang secara manual, akan banyak habis waktu dan belum tentu hasilnya presisi. Oke, seperti itu untuk materi kita hari ini tentang aritmetik antara sheet 1 dengan sheet yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.